Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back with Mr. Iwan. Anak-anakku yang soleh dan solehah, how are you today? Alhamdulillahirabbil alamin. I hope you are always happy and healthy. Anak-anakku yang soleh dan solehah, alhamdulillahirabbil alamin, bertemu kembali bersama Pak Iwan dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Anak-anakku yang soleh dan solehah, today we are going to learn Islamic religious education. Akan tetapi, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, before we start our lesson today, let's pray basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, alhamdulillah kita tadi sudah buka pelajaran pada hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Semoga pelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada kesempatan hari ini kita memasuki bab baru, yaitu pembahasan tentang ibadah sholat Jumat. Oleh karena itu, silakan anak-anak seperti ini simak video pembelajaran yang sudah Pak Iwan siapkan untuk anak-anak. Selamat menyaksikan. Anak-anakku yang soleh dan solihah, pada kesempatan hari ini kita belajar bab baru, yaitu bab 9 tentang sholat Jumat. Adapun yang akan kita bahas hari ini adalah hukum dan ketentuan sholat Jumat. Untuk peta konsep hari ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian sholat Jumat. Yang kedua, hukum sholat Jumat. Yang ketiga, rukun sholat Jumat. Yang keempat, syarat wajib sholat Jumat. Dan yang terakhir adalah syarat sah sholat Jumat. Anak-anakku yang solih dan solihah, apakah anak-anak tahu apa pengertian dari sholat Jumat? Ya, sholat Jumat adalah aktivitas ibadah wajib, yaitu ibadah sholat bagi seorang muslim laki-laki yang dilakukan setiap hari Jumat secara berjamaah pada waktu zuhur dengan khutbah dan dengan segala ketentuan yang telah diatur dalam agama Islam. Baik anak-anakku yang solih dan solihah, kalau tadi kita membahas pengertian dari sholat Jumat, selanjutnya kita harus tahu apa hukum melaksanakan sholat Jumat. Apakah anak-anak ada yang tahu? Ya benar, hukum melaksanakan sholat Jumat adalah fardu ain atau wajib, sehingga bagi muslim laki-laki yang sudah balik atau dewasa dan bermukim atau tidak sedang dalam perjalanan jauh, ia diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Kira-kira dalil apa yang melandasi hukum dari wajibnya melaksanakan sholat Jumat? Silahkan anak-anak tengok surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang bunyinya, أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Nah, selanjutnya kita akan membahas rukun sholat Jumat. Kira-kira anak-anak ada yang tahu nggak rukun sholat Jumat? Ya, rukun sholat Jumat seperti halnya dengan rukun sholat fardu yang lainnya, akan tetapi pada pelaksanaannya sholat Jumat terdapat khutbah. Baik anak-anakku yang solih dan solihah, kalau tadi kita membahas rukun sholat Jumat, sekarang kita membahas rukun khutbah Jumat. Nah, yang pertama adalah ucap puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membaca 2 kalimat syahadat. Yang ketiga,
baca 2 sholawat. Yang keempat, berwasiat untuk beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, baca ayat Al-Quran minimal 1 ayat. Dan yang terakhir atau yang keenam, mendoakan umat muslim. Nah, karena dalam pelaksanaan sholat Jumat terdapat khutbah, maka di sini Pak Ikhwan akan menjelaskan tentang syarat khutbah. Yang pertama adalah khutbah dilaksanakan setelah masuk waktu zuhur. Yang kedua, khutbah dilaksanakan sebelum sholat Jumat. Dan yang ketiga, khutbah dilaksanakan dengan berdiri. Yang keempat, terdapat duduk sebentar di antara 2 khutbah. Yang kelima, khutbah diucapkan dengan suara keras. Yang keenam, khatib wajib suci dari hadas dan najis. Dan yang ketujuh atau terakhir, khatib wajib menutup aurat. Bahasan yang terakhir yaitu syarat wajib dan sah sholat Jumat. Anak-anakku yang sholi dan sholihah, syarat wajib sholat Jumat adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga seseorang berkewajiban untuk melakukan sholat Jumat. Adapun syarat wajib sholat Jumat yang pertama adalah beragama Islam. Jadi setiap individu yang beragama Islam dikenai hukum wajib untuk sholat Jumat, khususnya laki-laki. Yang kedua adalah balik. Apabila seseorang laki-laki telah balik, maka ia dikenai hukum wajib melaksanakan sholat Jumat. Yang ketiga adalah berakal sehat. Apabila seorang laki-laki memiliki akal sehat, sudah balik dan beragama Islam, maka ia wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang keempat adalah seorang laki-laki, sehingga setiap laki-laki wajib melaksanakan sholat Jumat dan perempuan tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Yang kelima adalah mampu. Bisa diartikan juga sehat jasmani dan rohani, sehingga ia mampu melaksanakan sholat Jumat. Dan yang keenam adalah bermukim. Jadi setiap muslim laki-laki yang sudah balik, berakal, yang bermukim di suatu tempat wajib melaksanakan sholat Jumat. Nah, anak-anakku yang sholi dan sholihah, kalau tadi syarat wajib, selanjutnya kita bahas bersama syarat sah sholat Jumat. Anak-anakku yang sholi dan sholihah, sholat Jumat menjadi sah apabila kita memenuhi beberapa hal ini. Yang pertama, sholat Jumat diadakan di tempat yang biasanya dipakai untuk sholat Jumat. Yang kedua, sholat Jumat dilakukan secara berjamaah. Yang ketiga, sholat Jumat dilaksanakan pada waktunya. Dan yang keempat, sholat Jumat didahului dengan 2 khutbah. Baik anak-anakku yang sholi dan sholihah, itu tadi video materi pembelajaran pada hari ini tentang ibadah sholat Jumat. Selanjutnya silakan anak-anak mengerjakan tugas sesuai dengan instruksi yang ada. Sebelum Pak Ikhwan pamit, Pak Ikhwan berpesan kepada anak-anak untuk selalu menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, serta melaksanakan sholat 5 waktu dan berbakti kepada kedua orang tua. Terima kasih telah menyimak video Pak Ikhwan kali ini. Pak Ikhwan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.